Halo Bells, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Lil My Project. Hari ini, karena sudah memasuki bulan Juni, aku mau share ke kalian bagaimana budgeting aku untuk bulan Juni. So, buat yang penasaran, stay tune terus sampai habis ya. Jangan lupa klik like dan subscribe, juga tekan tombol notifikasi yang ada di bawah supaya kalian dapat update terbaru dari channel aku. So, tunggu apa lagi? Let's move on to the video. Sebelumnya aku mau jelasin dulu kondisi aku. Jadi aku adalah single yang masih tinggal dengan orang tua. Jadi dalam video ini mayoritas budgeting aku menjelaskan untuk kebutuhan pribadi. Nah, biar cepet aku mau sulap aja ini untuk lettering dan dekorasinya, jadi nggak terlalu molor ya waktunya. Ya kita skip aja langsung ya. Jadi ya gitu aja, udah sederhana, warna pastel untuk bulan ini. Untuk pendapatan pribadi aku tentunya yang pertama ada gaji, lalu yang kedua ada tambahan dari sampingan aku, lalu yang ketiga kebetulan kan bulan Mei kemarin aku ulang tahun, jadi ada kado gitu, kado tambahan dari kakak aku. Dan nominalnya sesuai yang aku tulis ya, dari mulai gaji 2,5 tambahan 500 dan gift 250.000. Jadi total income untuk bulan ini adalah 3.250.000. Lanjut ke fixed expenses atau pengeluaran yang tetap. Ini kalau misalnya kalian penonton setia video aku itu udah hafal banget ya, karena gak pernah berubah fixed expensesnya ya, gitu-gitu aja. Jadi itu aku nulis dulu yang other expenses ya. Mungkin sekalian pakai pulpen ya. Pakai spidolnya. Jadi yang pertama tentunya ada iuran wifi, karena aku masih numpang sama papa, jadi berdua wifi-nya itu ya patungannya itu 150 aku anggarkan. Lalu yang kedua bensin, aku ini kan pengguna motor, jadi hanya menganggarkan 50.000 untuk 1 bulan. Cukup nggak cukup ya, harus cukup. Lalu yang ketiga ini kuota untuk tambahan kalau misalnya lagi di luar itu 50.000. BTW aku pakai Bayu ya, kartu Bayu. Lalu medical ini bukan untuk ke dokter sih ya, jadi kayak semacam beli-beli itu aja sih, beli kayak fresh care, minyak angin lain yang dan lain sebagainya ya. Lalu ada grocery seperti belanja bulanan yang minimalis, karena untuk kebutuhan makan sendiri aja sih, jadi kayak aku nambah-nambah kasih ke papa aku untuk biaya buah, kan aku lagi masa diet juga ya, jadi butuh belanja buah dan lain sebagainya. Untuk yang bingung kenapa aku nggak ada menganggarkan kasih ke orang tua, itu sebenarnya ke pribadi masing-masing aja ya. Kalau alasan aku itu, aku tetap menganggarkan family gift untuk ngasih biaya lebaran sama biaya ulang tahun ke papa aku, karena aku kan udah nggak punya ibu ya. Nah, tapi kalau untuk per bulannya ya aku lebur aja gitu. Jadi kayak semacam tadi biaya grocery itu aku anggarkan untuk kasih ke orang tua juga sih sebenarnya, bantu-bantu untuk bayarin kebutuhan makan aku juga. Lalu dalam kebutuhan jajan aku sendiri pun itu tuh sebenarnya masih ada hak orang tua aku juga. Jadi aku nggak pernah jajan yang untuk diri sendiri, pasti selalu bawa pulang makanan ke rumah. Dan lagi pula papa aku itu kan pensiunan PNS, jadi masih bergaji. Jadi kalau misalnya dikasih uang itu kayak nolak, itu nggak mau. Jadi ya aku siasatinya ya lebih ke kasih barang atau kasih makanan aja untuk kesehariannya. Lanjut lagi ke other expenses. Di sini itu kurang jelas sih ya. Jadi yang pertama itu aku kan minjem ke dana talang ya, ke dana taktis sebesar
400.000. Jadi bulan ini mau aku ganti, langsung masukin aja gitu daripada kelamaan kosongnya kan ya. Lalu untuk jajan per bulannya aku anggarkan 400.000. Lalu body atau skincare seperti biasa 100.000. Ini nggak aku TF, jadi mau aku beli offline aja. Lalu yang keempat ada sedekah. Sedekah sebulan ini agak turun jadi 50.000. Lalu yang kelima itu adalah budgeting untuk kedinasan. Jadi kebutuhan kerja aku itu 100.000 karena kebetulan harus beli baju korpri baru, jadi aku TF aja langsung. Lalu untuk uang jaga-jaga aku anggarkan 200.000. Yang ketujuh ini adalah kondangan, karena bulan ini sudah terencana mau ke kondangan saudara, jadi aku anggarkan 250.000. Oh ya, itu aku punya kalkulator gemes baru. Jadi itu tuh awalnya putih polos tapi dikasih stiker gitu buat kita bebas ngehiasnya. Buat yang penasaran atau pengen samaan, kalian bisa cek di description box ya. Total semuanya adalah 1.500.000. Lanjut ke kolom savings. Oh ya, sebelumnya aku kasih tahu dulu kalau misalnya kalian mau lihat update tabungan atau sinking fund aku tuh, itu nanti bakal beda lagi videonya, nggak aku rincikan. Dan FYI, aku juga udah bikin 4 metode nabung yang paling cocok untuk pemula. Jadi ya kalian bisa lihat, mampir dulu ya di video yang udah aku buat itu. Yang pertama tentunya ada masukin ke dana darurat, yaitu emergency fund sebesar 300.000. Jadi kan target aku sekarang dana daruratnya 10 juta ya. Lalu yang kedua, untuk tambah-tambah gelang emas aku 500.000 sudah aku masukkan. Yang ketiga, untuk dana lebaran untuk 2023 aku nabung dari sekarang 100.000. Walaupun aku udah ada THR ya, tapi ya tetap harus tambah-tambahan juga. Untuk beauty ini lebih ke perawatan diri sih, mau ditabung dulu aja 100.000. Lalu ada holiday ini karena dadakan di akhir Juni nanti mau ada gathering sama teman-teman kerja, jadi aku anggarin holidaynya 100.000. Lalu birthday gift 100.000 untuk kakak-kakak aku dan papa aku. Jadi total untuk savingsnya itu ada 1.200.000. Terakhir aku bikin rangkuman, jadi di sana ada income-nya berapa tadi, 3.250 ya. Lalu fixed expenses-nya 550, other expenses-nya 1.500.000, dan untuk savings-nya 1.200.000. Jadi nanti ketika dikurangkan itu bisa terlihat apakah ada leftover-nya atau sisanya itu berapa. Kalau aku nggak ada sih, semua nol. Cuman kan semuanya itu udah masuk pos-posnya masing-masing ya. Jadi ya nggak perlu khawatir juga walaupun nggak ada sisa. Nah, ngedekornya juga mau aku sulap lagi. Itu gambar es krim ya. Jadi biar cepet aja. Nah, selanjutnya sedikit mau aku kasih preview. Jadi sisa budgeting yang bulan Mei kemarin mau aku masukin ke weekly savings. Itu challenge baru ya. Cuman
aku bakal bedain lagi video updatingnya. Tapi sebelumnya aku udah kasih tahu di video yang 4 metode menabung untuk pemula. Jadi bisa diceki-ceki dulu teman-teman ya. Alhamdulillah bulan ini masih diberikan rezeki yang berkecukupan dan aku masih rajin juga untuk nyari tambahan ya, alhamdulillah ya. Sebenarnya sih ada rasa pengen mengeluhnya juga ya, karena capek kan ya, kita udah kerja tapi harus nyari tambahan lagi. Tapi ya itu pilihan yang aku buat, karena kalau misalnya nggak mau capek ya mending di rumah aja gitu ya. Tapi kan kita perlu untuk belanja ya, namanya juga perempuan pasti banyak kebutuhan. Dan yang patut disyukuri juga, walaupun pendapatannya adalah pendapatan sendiri, tapi masih bisa menyisihkan untuk nabung. So, segitu aja video dari aku, semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.